Baco, Bace, ini adalah kisah cinta sejati Andi Malik dan Siti Aisyah yang tidak selalu bisa bersatu dengan mudah. Kadang ada rintangan yang harus dilewati. Tetapi bagi mereka yang benar-benar mencintai, kesabaran dan kesetiaan akan membawa mereka kembali pada akhirnya. Begitulah kisah cinta yang terhalang uang panai, namun tidak pernah padam. Lantas, bagaimana kisah perjalanannya? Bagaimana pula pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan untuk mengikhlaskan apa yang dicintainya? Berikut kisah lengkapnya. Di Sulawesi Selatan, khususnya dalam adat Bugis Makassar, ada sebuah tradisi yang disebut uang panai. Ini adalah sejumlah uang yang harus disiapkan oleh calon pengantin pria sebagai bentuk penghormatan kepada calon pengantin wanita dan keluarganya. Uang panai bukan sekedar mahar, tetapi simbol kesiapan seorang pria dalam membangun rumah tangga. Besarnya uang panai bergantung pada berbagai faktor, kecantikan perempuan, latar belakang keluarganya, pendidikannya, serta status sosialnya. Semakin tinggi semua itu, semakin besar pula uang panai yang diminta. Tradisi ini seringkali menjadi penghalang bagi pasangan yang saling mencintai tetapi berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Dan itulah yang dialami oleh Andi Malik, seorang pemuda sederhana yang harus merelakan cintanya karena tidak mampu memenuhi uang panai yang diminta oleh keluarga kekasihnya, Siti Aisyah. Andi Malik bukan berasal dari keluarga kaya. Ia hanyalah seorang pemuda desa yang sehari-harinya menggarap sawah peninggalan ayahnya. Meskipun hidupnya sederhana, Malik dikenal sebagai pria pekerja keras dan berbudi pekerti baik. Siti Aisyah di sisi lain adalah gadis yang lahir dari keluarga saudagar rempah yang cukup terpandang. Ayahnya, Haji Andi Patungai, adalah seorang pedagang yang memiliki banyak tanah dan usaha. Aisyah tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan lembut hatinya. Malik dan Aisyah mulai saling mengenal sejak kecil, karena sawah keluarga Malik berdekatan dengan tanah milik keluarga Aisyah. Pertemanan mereka tumbuh menjadi cinta seiring waktu. Di bawah pohon rindang di tepi sungai desa, mereka sering bertemu, berbincang tentang impian mereka, dan berjanji untuk tetap bersama. "Aku tidak ingin menikah dengan orang lain selain kamu, Malik," kata Aisyah suatu hari sambil menggenggam tangannya erat. Malik tersenyum, menatap gadis itu penuh cinta. "Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas untukmu." Mereka yakin bahwa cinta mereka akan menang, tetapi mereka lupa bahwa dunia tidak selalu berpihak pada cinta. Ketika Malik akhirnya memberanikan diri untuk melamar Aisyah, keluarganya datang membawa niat baik. Mereka duduk bersama keluarga Aisyah dalam sebuah pertemuan adat. Namun harapan Malik hancur seketika ketika ayah Aisyah menyebut jumlah uang panai yang harus ia penuhi. 150 juta rupiah, belum termasuk emas dan perlengkapan adat lainnya. Malik terdiam, ibunya menggenggam tangannya di bawah meja, seakan ingin menenangkan hatinya yang tiba-tiba terasa berat. "Maaf, Haji Patungai," kata ibu Malik dengan suara lembut. "Bukankah yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anak kita?" Haji Patungai menghela napas. "Saya tidak menolak Malik sebagai menantu, tapi ini adat kita. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Aisyah. Jika Malik memang mencintainya, ia harus menunjukkan kesungguhannya." Aisyah menatap ayahnya dengan air mata berlinang. "Ayah, tolong, Malik orang baik. Uang bukan segalanya." Namun keputusan itu sudah bulat. Tanpa uang panai yang cukup, Malik tidak akan pernah bisa menikahi Aisyah. Sejak hari itu, Malik tidak pernah lagi tidur nyenyak. Ia bangun sebelum matahari terbit dan bekerja hingga malam. Ia tidak hanya menggarap sawah keluarganya, tetapi juga menerima pekerjaan tambahan. Ia menjadi buruh angkut di pasar, mengangkut karung beras dan hasil bumi untuk para pedagang. Keringat membasahi tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Setiap keping uang yang ia dapatkan akan ia simpan demi masa depannya bersama Aisyah. Saat panen tiba, ia menjual hasil ladangnya sendiri tanpa banyak mengambil keuntungan. Ia menabung setiap rupiah, menghitung dengan harapan bahwa uang panai itu akan segera tercapai.
Namun perjuangannya tidak semudah yang ia kira. Harga hasil panen turun drastis, membuatnya hanya mendapatkan sedikit uang. Para tengkulak yang membeli hasil sawahnya selalu menawar dengan harga rendah, dan Malik tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak menyerah, ia mencari pekerjaan lain di desa tetangga. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkat batu dan pasir dari pagi hingga sore. Tangannya yang dulu lembut, kini dipenuhi kapalan dan luka. Setiap kali rasa lelah menyerangnya, ia mengingat wajah Aisyah, dan itu memberinya semangat untuk terus bekerja. Suatu hari temannya menawarkan pekerjaan sebagai nelayan di laut lepas. Meski tidak punya pengalaman, Malik menerima tawaran itu. Ia ikut melaut selama berminggu-minggu, berjuang melawan badai dan ombak demi mendapatkan uang lebih banyak. Namun hasilnya tetap belum cukup. Sementara ia sibuk mengumpulkan uang, seorang pria lain datang melamar Aisyah. Haji Deng Taba, seorang saudagar kaya dari kota, tertarik untuk memperistri Aisyah. Keluarga Aisyah menyambut baik lamarannya, karena tanpa banyak tawar-menawar, Haji Deng Taba sanggup memenuhi semua syarat uang panai yang mereka minta. Aisyah menangis, berlari menemui Malik di sawah pada suatu senja yang kelabu. "Malik, tolong lakukan sesuatu," isaknya. "Aku tidak ingin menikah dengan dia." Malik menggenggam tangan Aisyah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak berdaya. Ia belum memiliki cukup uang panai. Ia tidak bisa menantang adat. "Maafkan aku, Aisyah." Suaranya bergetar, penuh kepedihan. Malam itu, Aisyah dipaksa menerima pinangan Haji Deng Taba. Malik merasa dunianya runtuh. Selama ini ia telah berjuang, mengorbankan segala tenaga dan waktunya. Tetapi pada akhirnya, uang tetap menjadi penghalang terbesar. Dengan hati hancur, ia pergi ke tepi sungai tempat mereka dulu sering bertemu. Ia menangis dalam diam, menyesali kenyataan pahit yang harus ia terima. Ketika hari pernikahan tiba, Malik hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan Aisyah duduk di pelaminan dengan pria lain. Ia melihat matanya yang kosong, senyum yang dipaksakan, dan air mata yang ia tahan. Ia ingin berteriak, ingin berlari, ingin menghentikan pernikahan itu. Tapi apa dayanya? Malamnya Malik duduk di bawah pohon di tepi sungai, tempat ia dan Aisyah sering bertemu. Dalam keheningan malam, ia membuat janji pada dirinya sendiri. "Aku akan menunggumu, Aisyah," bisiknya. "Aku akan menunggu sampai kau menjadi janda." Hari-hari berlalu, bulan berganti tahun, Malik tetap setia menunggu. Orang-orang di desa menertawakannya. "Kau gila, Malik, menunggu wanita yang sudah jadi istri orang." Tetapi Malik tidak peduli. Ia tetap menjalani hidupnya dengan tenang, menggarap sawahnya, dan menjaga kenangan tentang Aisyah dalam hatinya. Tak ingin menyerah, Malik mulai bekerja lebih keras. Ia pergi ke kota, menjadi buruh bangunan di siang hari, dan bekerja sebagai pengantar barang di malam hari. Tangannya kasar, tubuhnya lelah, tetapi semangatnya tetap membara. Suatu hari, seorang pemilik toko melihat keuletan Malik dan menawarinya pekerjaan di toko bahan bangunan. Di sana Malik belajar tentang bisnis, manajemen stok, dan pemasaran. Dalam beberapa tahun, ia menjadi tangan kanan pemilik toko tersebut. Namun ia tidak ingin berhenti di situ. Dengan modal hasil tabungannya, Malik membuka usaha sendiri, menjual bahan bangunan di desanya. Awalnya kecil, tetapi usahanya berkembang pesat karena kejujurannya. Ia kemudian menambah ke bisnis properti, membeli dan menjual tanah, hingga akhirnya ia dikenal sebagai pengusaha sukses di daerahnya. Kabar tentang kesuksesan Malik akhirnya sampai ke telinga Haji Patongai. Awalnya, ia tidak percaya bahwa pemuda yang dulu dianggap tidak mampu, kini telah menjadi seorang saudagar. Namun ketika ia melihat dengan matanya sendiri bahwa Malik kini memiliki rumah besar dan usaha yang berkembang pesat, hatinya mulai diliputi penyesalan. Di sisi lain, pernikahan Aisyah dengan Haji Deng Taba tidak seindah yang diharapkan keluarganya. Di balik kekayaan dan status sosialnya yang tinggi, Deng Taba adalah pria kasar dan tidak pernah memperlakukan Aisyah dengan lembut. Sejak malam pertama, Aisyah sudah merasakan dinginnya hati suaminya. Tidak ada kelembutan, tidak ada kasih sayang. Baginya Aisyah hanyalah simbol status, bukan istri yang harus dicintai. Hari-hari berlalu, dan Aisyah semakin merasakan penderitaan. Suaminya jarang pulang, lebih sering menghabiskan waktu di kota.
Ketika pulang, ia selalu dalam keadaan mabuk dan membawa aroma parfum wanita lain. Suatu malam, ketika Aisyah menegur Deng Tabah karena pulang larut dengan bau alkohol menyengat, lelaki itu malah menamparnya dengan kasar. "Jangan ikut campur urusanku, kau hanya perempuan yang harus menurut," bentaknya. Air mata Aisyah mengalir deras, hatinya hancur. Pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan malah menjadi penjara bagi dirinya. Ia sering duduk di jendela kamarnya, menatap langit malam yang sama dengan yang dulu ia pandangi bersama Malik. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah Malik masih menunggunya? Suatu hari ia mendengar kabar bahwa Malik masih sendiri, masih setia pada janjinya. Hati Aisyah bergetar, tetapi ia tahu kini ia terikat dalam pernikahan yang tidak bisa ia hindari. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan harapan yang sama seperti Malik, bahwa suatu hari takdir akan mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang berbeda. Sementara itu, di tengah menikmati kesuksesannya, Malik tiba-tiba diterpa fitnah besar. Seorang perempuan bernama Rina datang dan mengaku sedang mengandung anak Malik. Kabar ini menyebar dengan cepat dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, termasuk keluarga Aisyah. Rina datang ke rumah Malik dengan wajah penuh tangisan, berteriak di depan gerbang rumahnya hingga menarik perhatian tetangga. "Malik, kau harus bertanggung jawab. Aku mengandung anakmu," serunya dengan histeris. Malik terkejut mendengar tuduhan itu. Ia tidak pernah merasa memiliki hubungan dengan Rina, bahkan tidak pernah mengenalnya secara dekat. Ia mencoba menenangkan Rina, tetapi wanita itu terus menangis dan mengundang kerumunan orang untuk menyaksikan drama tersebut. Keluarga Aisyah mendengar berita ini dan mulai ragu dengan Malik. Haji Patongai yang sebelumnya telah menyesali keputusannya kembali meragukan Malik. "Aku kira dia telah berubah. Ternyata tetap sama saja," gumamnya dengan kecewa. Malik tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya. Ia harus mencari cara untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ia tidak ingin semua yang telah ia bangun hancur hanya karena fitnah keji ini. Dengan tekad kuat, ia berusaha mengungkap kebenaran dan membersihkan namanya dari tuduhan yang mengancam kehormatan dan masa depannya. Namun, Malik tidak tinggal diam. Dengan bantuan pengacaranya, ia menyelidiki latar belakang Rina. Setelah mencari bukti dan menelusuri komunikasi Rina, Malik menemukan bahwa perempuan itu kerap berhubungan dengan seseorang yang tak lain adalah suami Aisyah sendiri. Malik memasang jebakan. Dengan bantuan seorang rekannya, ia merekam percakapan antara Rina dan suami Aisyah yang mengungkap semuanya. Dalam rekaman itu, suami Aisyah terdengar memerintahkan Rina untuk menjebak Malik dengan janji imbalan uang besar. Semua dilakukan karena suami Aisyah tahu bahwa Aisyah masih menyimpan perasaan untuk Malik, dan ia ingin menghancurkan reputasi pemuda itu. Saat rekaman itu diputar di hadapan banyak orang, termasuk keluarga Aisyah dan masyarakat desa, wajah suami Aisyah seketika pucat. Rina menangis dan memohon ampun, mengakui bahwa ia hanya diperdaya. Kebenaran akhirnya terungkap. Suami Aisyah yang selama ini dikenal sebagai pria terhormat, kini kehilangan segalanya akibat ulahnya sendiri. Nama Malik kembali bersih dan masyarakat yang sempat meragukannya kini semakin menghormatinya. Malik menyadari bahwa dunia penuh dengan rintangan, tetapi kejujuran dan keteguhan hati selalu menjadi pemenang pada akhirnya. Setelah fitnah yang menimpa Malik, ibunya merasa sangat khawatir. Ia tidak ingin putranya terus difitnah dan menjadi sasaran kedengkian orang lain. Maka ia mulai mencari calon istri yang baik untuk Malik agar hidupnya lebih stabil. Ibu Malik berbicara dengan beberapa keluarga terpandang di desa yang memiliki putri yang belum menikah. Ia berharap dapat menemukan seorang wanita yang bisa mendampingi Malik dengan setia dan mendukungnya dalam menghadapi tantangan hidup. Namun, Malik menolak dengan halus. "Bu, aku belum siap menikah. Aku masih ingin membangun usahaku lebih besar lagi," katanya. Ibunya menghela napas. "Nak, ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Ibu takut fitnah seperti ini akan terjadi lagi. Jika kau memiliki istri yang baik, maka orang-orang tidak akan berani menjelekkanmu." Malik tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. "Jangan khawatir, Bu. Aku akan baik-baik saja. Aku akan menikah jika aku benar-benar siap."
Meski merasa cemas, Ibu Malik akhirnya menghormati keputusan putranya. Ia hanya bisa berdoa agar Malik selalu diberi perlindungan dan petunjuk dalam hidupnya. Waktu terus berlalu dan Malik semakin sibuk dengan pekerjaannya. Namun di tengah kesibukan itu, ibunya jatuh sakit parah. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya sudah sulit disembuhkan. Suatu malam, ketika Malik duduk di samping ranjang ibunya, wanita tua itu menggenggam tangan putranya dengan lemah. "Nak, ibu ingin melihatmu menikah sebelum ibu pergi. Ibu ingin ada seseorang yang akan menjagamu," katanya dengan suara lirih. Malik merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya, tetapi hatinya masih tertambat pada Aisyah. Namun demi baktinya kepada sang ibu, ia akhirnya menyetujui perjodohan yang diatur oleh keluarganya. Gadis yang dipilih untuknya adalah putri dari keluarga terpandang di desa, seorang wanita yang baik dan santun. Persiapan pernikahan pun dimulai, namun beberapa hari sebelum hari pernikahan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang lelaki datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita dan mengaku sebagai suaminya yang sah. Ia membawa bukti pernikahan mereka yang masih berlaku, yang membuat keluarga itu merasa tertipu. Skandal itu segera tersebar di seluruh desa dan pernikahan Malik pun batal. Malik merasa lega sekaligus bersalah. Ia tidak ingin menikah dengan seseorang tanpa cinta, tetapi ia juga kecewa karena harapan ibunya tidak terwujud. Meskipun pernikahan batal, ibunya tetap tersenyum dan berkata, "Mungkin ini takdir, Nak. Ibu percaya kau akan menemukan kebahagiaanmu sendiri." Suatu hari kabar duka datang. Suami Aisyah, Haji Deng Tabah, terjerat kasus korupsi. Skandal besar yang mengguncang bisnisnya membuatnya diadili dan dipenjara. Saat berada di balik jeruji besi, kesehatannya mulai menurun. Tekanan mental akibat penghinaan publik dan hilangnya kekayaan membuatnya jatuh sakit. Ia menderita stroke dan tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Tak ada lagi teman yang dulu di sampingnya. Para wanita yang dulu bersamanya di tempat-tempat hiburan pun menghilang. Aisyah tetap merawatnya meski hatinya telah hancur. Namun penderitaan itu berakhir ketika suaminya akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian di rumah sakit penjara. Kabar wafatnya Deng Tabah tersebar luas, tetapi hanya sedikit yang datang melayat. Tak ada upacara mewah, hanya pemakaman sederhana. Aisyah berdiri di sana tanpa setetes air mata pun. Kini ia akhirnya bebas. Aisyah kini menjadi janda. Ketika mendengar berita itu, Malik tidak langsung berlari menemuinya, tetapi ia menunggu, memberi waktu bagi Aisyah untuk melewati masa berduka. Setelah bertahun-tahun terpisah, takdir akhirnya mempertemukan Malik dan Aisyah kembali. Namun pertemuan itu tidak seperti yang pernah mereka bayangkan. Aisyah kini adalah seorang janda setelah suaminya meninggal akibat sakit keras. Ia kembali ke rumah orang tuanya, membawa serta seorang anak dalam kandungannya. Ketika mendengar kabar bahwa Malik kini adalah pengusaha sukses, hati Aisyah bimbang. Ia masih mencintai Malik, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bagaimana jika Malik tidak bisa menerima dirinya yang tengah mengandung anak pria lain? Suatu hari Malik datang berkunjung ke rumahnya. Mereka duduk berdua di beranda seperti dulu ketika masih muda. Malik menatap Aisyah dengan penuh kasih sayang. Tetapi Aisyah tidak berani membalas tatapan itu. "Aisyah, aku tidak peduli dengan masa lalu. Aku hanya ingin tahu apakah kau masih mencintaiku?" tanya Malik dengan suara lembut. Aisyah menggigit bibirnya, air matanya berlinang. "Aku tidak tahu, Malik. Aku takut. Aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Aku sedang mengandung anak dari almarhum suamiku. Bagaimana mungkin aku kembali padamu dalam keadaan seperti ini?" Malik tersenyum, lalu meraih tangan Aisyah. "Aisyah, cinta itu bukan hanya tentang masa lalu atau keadaan. Aku mencintaimu bukan karena siapa kau dulu atau siapa kau sekarang, tapi karena siapa kau di hatiku. Jika kau mengizinkan, aku ingin menjaga dan melindungi kalian berdua, kau dan anakmu." Tangis Aisyah pecah. Ia tidak pernah menyangka bahwa Malik masih setulus itu mencintainya. Namun hatinya masih dipenuhi keraguan.
apakah ia pantas untuk mendapatkan kebahagiaan ini setelah semua yang terjadi? Di dalam hatinya, ia tahu bahwa jawabannya selalu ada, bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Namun apakah ia berani melangkah ke jalan itu bersama Malik? Setelah lama terdiam, Aisyah akhirnya menghela napas dalam. Ia menatap Malik dengan mata yang masih basah. Malik, aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Aku ingin memastikan bahwa keputusan yang kuambil bukan hanya berdasarkan perasaanku saja, tetapi juga untuk kebaikan anakku. Malik mengangguk pelan. Aku mengerti Aisyah. Aku akan menunggu seperti dulu, seperti selalu. Aisyah tersenyum tipis, hatinya bergetar mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa Malik adalah satu-satunya pria yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Namun, apakah ia siap untuk menerima cinta itu kembali? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Beberapa bulan kemudian, Aisyah datang ke sawah Malik. Ia berdiri di tempat yang sama di mana mereka dulu sering bertemu. Malik, panggilnya dengan suara bergetar. Malik menoleh melihatnya dengan tatapan yang sama seperti dulu, tatapan yang penuh cinta dan kesetiaan. Kau masih menungguku? Tanya Aisyah. Malik tersenyum lembut. Aku sudah berjanji dan aku tidak pernah mengingkari janjiku. Aisyah menangis kali ini bukan karena sedih, tetapi karena haru. Cinta sejatinya tidak pernah pergi, dan kini akhirnya mereka bisa bersama tanpa ada lagi yang menghalangi.